Kita ketemu lagi di channel YouTube-nya di Prayoga. Sekarang kita ingin membahas UKK paket kombinasi. Jadi bentar, kita buka dulu soalnya. Nah, UKK Sekolah Negeri Malang diberikan soal demikian. Kita lihat ketentuannya. Mikrotiknya Ether 1 itu untuk internet ya. Duanya ke PC server, tiganya ke klien atau PC klien, pakai ke mikrotik sebagai access point. Jadi mikrotiknya nanti pakai dua ya. Nah, ketentuan soalnya begini. Diberikan IP 1010.x.0/24, X-nya itu adalah nomor bangku, bagian IP-nya berdasarkan PLSM. Jadi, kalau PLSM itu berarti subnetting, kita buka dulu sini kalkulatornya apa? Seperti ini, contohnya tabel subnetting. Nah, kalau kita hitung-hitung begini. Di sini kan IP-nya awalnya begini. Nah, maka misalkan ini bangku nomor 1, ditulisnya seperti ini. Nah, kenapa 100 kali klien? Jadi di dalam subnetting itu ditentukan adalah ini. Di sini hanya ada dua ketentuan, 100 klien untuk wireless dan 50 klien untuk wired. Jadi yang diutamakan adalah jumlah klien terbanyak dulu. Jadi kita hitung yang 100 klien dulu untuk Ether 4. Maka di sini kita tulis, kita ingin menentukan network address-nya. Network address-nya itu adalah sama seperti IP yang ini, cuman slash-nya ini kenapa 25 begini. Kita lihat tabelnya. Di tabelnya ini kita kan 100 klien. 100 klien itu adanya di hostnya itu adalah dimasuk di 128. Maka kalau jika 128 di tabel subnettingnya adalah slash 25, maka di sini kita tulis adalah slash 25. Nah, gateway-nya itu adalah next IP dari si network address ini. Maka kita tulis seperti ini. Nah, jika di mikrotik, ininya sih sebenarnya diabaikan. Nah, tapi kalau jika kita ingin menghitung broadcast, jadi untuk menentukan host IP itu kita harus tahu broadcast-nya dahulu. Menghitung broadcast adalah kita tulis 10.10.1.128 dikurangi 1. Kenapa 1 itu rumusnya? 128-nya dapat dari mana? Ini. Nah, di subnet masnya angkanya di sini 128, maka ditulis 128 dikurangi 1, maka didapatlah 127. Kita tulis di sini 127 sebagai broadcast, maka host IP adalah IP di antara gateway atau IP pertama dengan si broadcast. Maka dari 2 sampai 126. Nah, ini kenapa 101? Karena kita ingin menambahkan hanya 100 klien yang akan connect di Ether 4. Maka dari 2 sampai 101. 101 dikurangi 2 itu 99. Nah, kenapa harus 100? Satunya siapa? Satunya adalah IP 1.2 ini. Nah, kalau sudah didapat ini, maka kita bisa menentukan si Ether 3. Nah, Ether 3-nya, gateway-nya kenapa? 129. Jadi, dari si broadcast-nya ini plus 2. Setelah plus 2 maka 129. Kenapa dia plus 26? Karena di dalam soal ini si wired atau Ether 3 hanya 50 klien. Kalau 50 klien berarti masuknya di jumlah hostnya adalah 64. 64 itu adalah prefixnya slash 26. Maka kita tulis di sini adalah seperti ini. Nah, kalau sudah tahu ini, maka si ini rank IP-nya itu kalau di dalam mikrotik itu otomatis dan network address-nya pun juga otomatis. Jadi memudahkan dalam penghitungan. Nah, untuk si Ether 2-nya, kenapa dia slash 29? Jadi gini, di dalam server
Nah, dia mana yang jumlah hostnya sedikit. Kalau slash 32 itu nggak mungkin. Slash 31 juga biasanya untuk VPN. Ya, jadi yang mungkin adalah slash 30 ataupun slash 29. Jadi saya ngambilnya yang slash 29. Mau slash 30 silahkan dicoba di rumah ya. Nah, ini saya Bapak Guru ngambilnya yang slash 29. Maka ditulislah 10.10.1 slash 29. Nah, kenapa 253? Karena di SMK 6 biasanya slash 254 itu adalah sebagai gateway atau sebagai IP servernya. Maka kita tulis di sini. IP server adalah seperti ini. Nah, ini contohnya gateway untuk lab TKJD adalah ini. Ya, gateway-nya tentukan di ketikan IP slash all. Misalkan kita di sini ketikkan IP config slash all, maka di sini didapatlah gateway-nya 88.1. Kenapa 88.1? Karena si laptop saya itu terhubung ke mikrotik yang akan kita setting nanti. Ya, kalau nanti kalian dicoba IP slash all, maka didapatlah kalau lab TKJD adalah 17, lab TKJA itu 4 angkanya. Jadi disesuaikan nanti pada saat UKK-nya dia lab TKJC atau lab TKJD. Jika ini semua sudah didapat, maka kita bisa langsung config. Oh ya, di sini jelaskan. Nah, di sini 248 itu otomatis ya di sininya. Nah, ininya juga otomatis. Jadi abaikan aja ya. Di sini abaikan, kita bisa langsung config ya. Di sini langsung config. Kita login pakai kita login kita login pakai ini MAC address ya. Sistemnya di sana, Mbak ya. Eh, ganti baju di sana. Ya, Roci Raya lagi rekaman deh. Nah, kita login pakai MAC address ya. Di sini kita login dulu. Kita klik MAC address. Aturan pertama mikrotik di admin. Passwordnya kosongkan. Kita connect. Nah, kalau pas saat pertama kali setelah di reset, dia akan muncul seperti ini. Pilih aja remove. Untuk daripada nunggu lama, kita close. Kita hidupkan lagi mikrotiknya. Maka dia IP-nya dari 88.1 menjadi 0000. Kita login lagi. Pakai MAC address. Connect. Nah, di sini kan identity atau identitasnya mikrotik itu masih mikrotik. Kita ingin rubah. Pilih sistem identity. Nah, identity di sini sistem identity kita rubah misalkan Pak Ijo. Kita buat Pak Ijo. Oke. Habis itu kita interface. Kita pilih interface satu strip. Nah, kita tandakan untuk satu kan untuk internet. Jadi satu internet misalkan. Satu internet. Oke. Dua strip misalkan server. Habis itu kita tiga, nggak salah, tiga strip wired, empat strip wireless, limanya abaikan atau kita tandain juga dah. 5 strip AP admin. Nah, tadi cancel ya. 5 strip admin. Habis itu di sini kita oke, main button untuk lo. Rocira. Iya, ya kan kita mau kasih. Nah, habis itu setelah ini semua ditandain, habis itu kita close. Kita
Untuk nambahkan IP-nya, pilih DCP client karena di sini kenapa DCP client? Di sini lihat ketentuan soal. Ketentuan soalnya itu ini kita close saja. Di ketentuan soalnya itu adalah IP router yang tersambung ke internet sesuaikan secara DHCP client. Berarti karena DHCP client, maka di sini IP DHCP client kita plus, pilih internet, oke, kita lihat dia bound dapat IP-nya 1.2. Setelah didapat ini close saja, kita cek ping. Kalau muncul ada password, ketik Ctrl C ya. Karena ini nggak ada password, abaikan ping google.com. Nah, jika internetnya connect, maka aman. Tapi si laptop kita belum connect karena belum dikonfigurasi. Kita lanjut. Setelah itu kita lanjut ke IP address. Kita buka dulu sini. IP address kita plus. Nah, kan jika kita malas ngetik, kita buka aja si notepad tadi. Kita kopikan, kita tes dari ether 4 ya. Kita kopikan ini, Ctrl C, di sini Ctrl V. Jika kita apply di ether 4, ya, apply, maka network address-nya akan sama. Kita lihat. Sama ya. Di sini 1.0. Nah, kita tes gateway-nya dia sampai dari 2 sampai 126 enggak? Kita tes nanti ya. Kita masukkan dulu IP-nya. Terus ether 3-nya. Kita langsung masukkan saja. Copy paste. Untuk mempersingkat waktu kalian UKK. Ini pilih ether 3. Apply. Nah, dia sini 128 sama. Ya. Terus lanjut. Oke. Terakhir adalah ether 2. Ether 2 ini. S29, Ctrl C, Ctrl V, Enter 2, play, maka network address-nya juga pun sama. Oke, kalau sudah kita pilih IP DHCP server, kita nambahkan rank IP. Nah, di sini kita lihat IP pool. Kita perhatikan IP pool. Di sini IP DHCP server ya. Perhatikan dikit supaya kalian lihat perbedaannya. Di DHCP server kita nambahkan rank IP untuk si ether 4 dulu. Ether 4, next, gateway-nya abaikan, default-nya, nah di sini 2 sampai 126 sama ya di sini 2 sampai 126. Nah kita hanya 100 klien maka kita ganti jadi 101. 101, next. Nah DNS-nya di sini kita isi adalah IP si server dengan si gateway dari router. Kalau Pak Guru pakai router SIM card, jadi gateway-nya adalah 192.168.1.1. Nah, kalau kalian dilihat di DCP client, nah di sini DCP client kalian adalah misalkan 17 seperti yang tadi. Di sini 17.254. Maka di sini masukkan 17.254. Nah, yang di paling atas adalah itu server 10.10.1.254. Nah, ini bangku nomor 1. Kalau sudah klik next, list time-nya ganti 04. Ya, waktunya dikasih waktu sama mikrotik. Jika tidak ada kegiatan akan di-kick. Nah, kalau sudah oke. Nah, maka di DCP server kenapa merah? Karena tidak ada kabel yang terkoneksi. Jika kita lihat di interface, nah, Ether 4 nggak ada. Jadi saya atau laptop Pak Guru connect di Ether 2 atau server yang nanti dijadikan di Debian-nya. Ya, lanjut. Kita lanjut di sini kita close ke DCP server lagi Ether 3. Ether 3-nya abaikan.
ininya abaikan. Nah, di sini dari 30 sampai 190 kita lihat. Dari 30 sampai 190 sama. Nah, di sininya kita 179. Kenapa? Karena 50 klien. Sama seperti tadi. Dari 130 sampai 179. 179 kurang 130 kan 49. Plus 1, satunya siapa? Adalah IP 1.130. Nah, di sini 179. Kita rubah ya. 179. Habis itu pilih next. Nah, di sininya abaikan DNS-nya sama seperti Ether 4. Pilih next, list time-nya abaikan. Oke. Yang terakhir adalah DCP server untuk si Ether 2. Pilih next. Ininya abaikan, next, next. Nah, di sini ada dua defaultnya. Ini abaikan aja. Pilih next. DNS server sama. Next. Oke. Habis itu kita ke IP DNS. Nah, di DNS kita klik allow, kita tambahkan 2 IP di sini sama seperti yang tadi. 10.10.1. Nah, jika terputus gini abaikan ya. Nah, toh kita lihat kita sudah bisa terkoneksi internet sebenarnya. Ini lagi loading. Ya, kita cmd ping 8.8.8. Ya, koneksi internetnya agak lama. Kalau di sininya dia udah langsung terkoneksi. Kalau kita buka YouTube, kita tes speed. Nah, di sini belum, agak belum. Nah, kita lihat, kita kembali ke settingan mikrotik, ya, belum connect ternyata. Kita login pakai ini. Nah, kenapa sudah bisa login pakai IP? Karena sudah diberikan DHCP server. Nah, untuk DNS-nya kita setting begini. Ini tak Cosmo ya. Tak Cosmonya. PDNS kita klik allow, kita tambahkan 2 IP di sini 10.10.1.254 dan 192.168.1.1. Oh, sudah klik play. Oh, tidak boleh ada spasi play. Jangan diklik OK dulu, kita tambahkan statik. Nah, di sini kita lihat ya. Sini klik OK langsung, nggak apa-apa. Kita lihat perbedaannya, kita nambahkan IP radius dulu. Radiusnya itu kita tambahkan sih ini plus karena nanti wireless atau Ether 4-nya itu terhubung ke hotspot. Jadi username nanti kita centang PPP hotspot wireless login dengan IP-nya siapa? IP dari Ether 4. Ether 4 IP-nya berapa? Di sini. Sini IP 4 Ether 4 10 10 1.1 10.10.1.1 dengan secret standarnya. Kalau Pak Guru atau saya pakainya shrimping ya. CR1 MP1NG, klik apply, oke. Kalau sudah ke IP hotspot, tambahkan hotspot loginnya nanti. Dashboard ini di tabnya server, kita klik hotspot setup, pilih Ether 4 wireless, pilih next, abaikan, next, di sini abaikan. Jika ini pilihannya ada impor, pilih none aja, karena kita nggak ada sertifikatnya di sini. Pilih next, next. DNS servernya dicek sama. Nah, DNS name-nya kita tulis wifi.paijo
.com eh .net .net ya, net itu untuk yang password login, .com yang untuk yang webnya nanti. Pilih next, ininya passwordnya tkj cr1 mp1ng, itu password adminnya nanti. Oke, kalau sudah maka di ini statiknya dia otomatis ya. Sudah kita di sini coba. Nah, di sini kita klik address per MAC-nya satu, jadi hanya satu MAC address saja. Klik OK. Di tab server profil, double klik di sini. Nah, di tab loginnya, cookie-nya dihilangkan. Kalau itu cookie tidak dihilangkan, nanti pada saat kalian logout, maka klik login, dia akan terus muter-muter kayak komedi puter. Nah, di radiusnya, pilih centang radiusnya saja. Ininya, ini abaikan aja. Habis itu, nah nantinya kalian kan harus ada hotspot login. Nah, di sini dicek HTML directory-nya. Misalkan sini sudah ditambahkan kalian nanti di file. Misalkan di sini sudah ada hotspot login. Tutup tadi, kita close. Nah, sininya pilih hotspot lepadi. Play. Oke. Nah, ini juga sama. Pindah ke hotspot lepadi, loginnya hilangkan tadinya. Tadi saya kasih centang, sisanya abaikan. Nah, kalau sudah ini, kita coba setting si Debian-nya. Nah, Debian-nya kita sudah diinstal. Nanti untuk install Debian-nya dari awal nanti di video selanjutnya ya. Kita ini sudah install Debian UKK 2024. Kita lihat, pastikan di Oracle-nya ini belum ada dibuka ya. Nah, hanya Debian UKK. Kita buka. Itu Debian UKK pada saat pengetesan ya. Sini untuk memastikan adalah task manajernya. Ya, nanti dijelaskan juga di video berikutnya. CPU-nya, logiknya 8, kita setting 7. Sebenarnya tidak bisa, harusnya setengahnya dari 8 adalah 4. Kita tes setting 7. RAM-nya kita setting di sini 16 GB. Kita setting nanti coba di 12 apa atau 11 ya. Kita tes setting. Nah, pastikan networknya bridge, advance-nya allow, sisanya dada. Di sistemnya, RAM-nya di sini pakai 9 atau kita pakai 10 dah. Atau pakai 11. Nah, 11 itu 11 berapa ya? Nanti kita kalian hitung 11 kali 11 dikali mana? 11 kali 10 24. Jika 11 kali 10 24 11264. Nah, sini 11264 kalian hitung ya, pakai kalkulator. Prosesornya kita sudah setting di 7. Nah, di sini terbaca di VirtualBox 12 core atau thread-nya, logical thread-nya. Jika sudah, klik OK. Kita jalankan. Kita jalankan. Ini kita besarkan 150 ya.
Ini sudah CR1 MP1NG. Buka new terminal, buka terminalnya. Su atau super user, masukkan passwordnya CR1 MP1NG. Nah, kita ping ke Google atau DNS Google-nya ada. Ini nggak connect. Kita cek krotiknya atau internetnya. Ctrl C, ping. Connect. Nah, di sini kenapa internetnya belum connect? Ayo, ada yang tahu? Kenapa belum? Karena kita lupa satu hal. Di sini kita belum di firewall. Nah, saya sengaja. Kita di firewall, pilih plus, sumber identitas NAT, out interface-nya, bukan yang ini. Out interface saya pilih internet, action-nya jangan lupa Masquerade. Di sini saya sengaja supaya kalian troubleshooting-nya tahu. Klik OK. Sini Masquerade-nya sudah ya. Kita naikin aja di sini. Ya. Yang ini deh. Salah. Ya, kalau sudah kita cek. Cek deh. Connect ya. Baik, YouTube. Nah, ini kita close. Kita taruh sini dah supaya kalian ini close. Nah, kalau sudah kita coba di Debiannya lagi. Ctrl C. Nah, sudah ngeping. Kita ping ke google.com. Aman. Tunggu. Internetnya kalau pakai SIM card. Aman. Ngeping. Kita ke google.co.id. Juga sama. Kalau sudah, kita setting di sini karena masih DHCP, jika kita klik IP spasi A seperti S, nah di sini masih manual, kita ketikkan begini. Kita ketikkan dia nano, kita setting network interface-nya nano spasi /etc /network /interface. Nah, di sini kita tambahkan crash. Kalau crash itu menandakan dia hanya sebagai catatan. The primary network interface terus allow hot plug step hot plug allow hot plug ini ENP 0S3. Nah, enter. Nah, 0S3 nya nanti saya jelaskan. Kita ketik dulu ENP 0S3 spasi inet static, kita sebagai static di Debian ini static, enter, tab address, IP-nya siapa? IP server 10.10.1.254, enter. Terus netmasknya siapa? Netmasknya dari si server
255, 255, 255 titik 248, enter. Gateway-nya, gateway dari siapa? Gateway dari server juga. Gateway 10.10.1.253, terus DNS strip name servers spasi IP DNS Google 8.8.8, Ctrl X, Y, enter. Nah, dan tadi NP0S3-nya itu ini. Ya, maka jika kita masukkan di sininya juga harus sama ya. Kita Ctrl X keluar. Kalau sudah, kita masukkan CD-ROM-nya. apt strip cd-rom spasi add. Kita tambahkan CD-ROM-nya. Kita lihat ya. Di sini sudah. Kalau sudah kita apt update. Nah, misalkan Pak, kok Pak Guru bisa saya nggak bisa, pastikan di sini di device. Nah, optikalnya dia sudah centang. Atau di bawah sini ya, kayak logo drive di sini. Dia sudah ada. Kalau kita klik ke kanan, dia ada. Kalau sudah, klik apt update. Ntar update dulu, tunggu. Ini kenapa dibuka? Biar kita lihat internetnya, ya. Paketnya sudah habis atau belum? Nah, di sini skip, abaikan ini ya. Dari si DPN ORG-nya. Habis itu kita ke install siapa? Install DNS server. Perintahnya apt install bin9 spasi DNS utils. apt install bin9 DNS utils. Kita install DNS servernya, enter. Y, enter. Itu. Kita minum dulu. Minumnya air Cleo. Ya, iklan dikit. Dalam Islam biasakan minum pakai tangan kanan. Setelah itu, setelah diinstal, kita masuk ke foldernya si DNS server tadi. Pilih cd spasi slash etc/bin. Nah, kalau sudah, kita klik ls. Nah, kita mau ngopi di sekalian diganti. Jadi kita cp, copy si db lokal ini sama db127. db lokal jadi db Paijo, db127 jadi db10. Kenapa db10? Karena IP 10, 10.10.10. Tadi ya. cp, kita db lokal dulu. db.lokal spasi db.paijo. Ya. Pastikan jangan typo. Kita enter. Habis itu db10 juga. cp spasi db.127 spasi db.10. Ntar juga. Kalau sudah, baru kita masuk nano sini Voltron. Nano spasi John, enter. Nah, di sini ada yang berubah. Yang berubah apa aja? Kita ubah pada file localhost ini menjadi siapa? Ayo, menjadi paijo.com, paijo.com.
Si DB-nya jangan lupa. DB-nya kita rubah menjadi Pak Ijo. Masih 127 juga sama. Kita ubah apa? Angka 127-nya kita ubah menjadi 1.10.10. Nah, jika kalian bangku nomor 2, maka sini ganti 2. 3, 3, seterusnya. Ya. DB-nya. Jangan lupa DB 10. Jika sudah, Ctrl X untuk simpan, pilih Y, Enter. Nah, kalau sudah kita masuk ke database si Paijo. DB-nya si Paijo nano spasi db.paijo. Enter. Sini Ctrl W, write, R itu di replace. Nah, apa yang mau di replace? Si localhost. Localhost menjadi apa? Menjadi pakijo.com. Kita enter. Nah, lihat. Kita akan berubah semua yang localhost ini. Kata-kata localhost ini akan menjadi pakijo.com. Mencet, pilih A. Kita berubah ya. Kalau sudah, kita ada yang kita ubah. Di sini si 127 berubah menjadi apa? IP si server. IP server adalah 10.10.1.254. Nah, ininya ini juga sama. Nah, ini dah, ini kita ubah ini dulu. Oh, ini dulu dah. Ininya disamakan. 10.10.1.254. Sana. Nah, keongnya dirubah menjadi apa? Menjadi triple W. W. Kalau sudah ini, jangan lupa A yang 3 ini kita hapus. Tempat ini jadi A1 saja. Kalau sudah Ctrl X, Y, Enter. Nano Paijo sudah, kita ke nano typo ya. Nano db titik 10. Enter. Sama kayak tadi. Ctrl W, Ctrl R. Apa yang dirubah? Lokal host ini ya. Nanti kita akan berubah semua lokal host ini. Kata-kata lokal host menjadi paijo.com. Enter. Kita lihat. BIM salah BIM. Set. Kalau sudah, si paijo.com-nya ini kita tambahkan yang paling terakhir ini triple W titik. Nah, si 1.0 ini kita ganti jadi IP terakhir, jangan 254. Kita pastikan 254 inptr triple w.paijo. Pastikan titik ini ada. Kalau sudah, Ctrl X, Y, Enter. Nah, kalau sudah di sini, kita lanjut. Kita ngapain? Nano, kita ngedit beberapa parameter name servernya ya. Nano spasi slash etc slash apa di sini? etc resolve servernya ya. Nah, kita tambahin di atas domainnya, domain. Kita isi domain spasi paijo. Nah, di domainnya ini kita isi paijo.com. Terus name servernya pastikan di IP server. Ininya DNS apa? DNS gateway dari server server apa? IP internet.
lab kalian atau router kalian, terus name server, masukkan IP 208.67.220.220, bawahnya juga sama, name server 208.67.222.222. Nah, ini ada yang salah, typo, kurang. Terus name server kita masukkan IP DNS Google, name server juga, ini kurang 8.8.4.4. Nah, kita enter, pastikan di sini IP server, gateway-nya dari lab kalian atau IP routernya, gateway-nya ininya di input 222.8.208.67.220 dan 222 DNS Google. Kalau sudah Ctrl X, Y, enter. Setelah ini kita resetnya /etc /init.d slash named restart sistem CTL ya, kita restart, terus cd enter, terus kita restart supaya maksimal, sudo init spasi 6. Nah, start mikrotiknya, tunggu dulu. Bikin CL1 MP1NG, bikin lagi su CL1 MP1NG, ping dulu ke google.com. Aman, google.com aman, 888 aman, 8844 aman. Nah, kita ping ke Paijo. Paijo ada nggak? Nah, aman. Kita ping ke server 10.10.1.254 aman. Sekarang kita ping ke DNS apa? Gateway-nya terdua aman. Nah, kita terakhir ns lookup spasi paijo.com. Di sini aman. Kalau sudah aman, kita klik apa? Kita install si apa namanya? PHP-nya. Nah, untuk install kita PHP, kita klik dulu ya. Kita ingin cek PHP versi berapa sih? Nah, jadi ada trik dari Pak Halim untuk ngeceknya adalah apt strip apa cache spasi search, apa yang di search apa
PHP. Enter. Wah, banyak sekali. Kita lihat yang debug, bukan kedebug ya. Debug di sini adalah PHP 8.2, maka kita clear lagi. Misalnya apa? apt install. Misalnya apa? Spasi apt install spasi php 8.2 spasi lib apache apa library apache 2 terus strip mod lib apache 2 strip mod strip php 8.2 spasi php 8.2 strip MySQL apt install php 82 lib apache 2 strip mod strip php 82 php 82 MySQL enter ini ya enter yang style apache-nya. Nah itu kita masuk ke foldernya. Nah di sini ada yang lupa di soal, kami nunggu ya. Di sini ada pembatasan lagi. Semua klien yang terhubung dengan kabel dengan kecepatan download. Nah, download itu apa? Upload itu apa? Jadi gini. Download itu adalah RX. TX itu upload ya. Download RX ya. Download RX. Nah, berarti RX saya adalah 12. Semua klien terhubung dengan kabel dibatasin. Jadi kita buka mikrotiknya. Kita ke queue. Wishes. Oke, close saja. Kita close semuanya karena sudah selesai. Kita cek nanti IP DNS statik. Ada DNS statik. Nah, di sini belum ditambahkan. Kita plus. Namanya siapa? paijo.com. IP-nya IP server 10.10.1.254. Play, copy. Daripada ngetik-ketik lagi ulang. www.paijo.com 10.10.1.254. Apply oke, apply oke. Ini sudah ya. Kalau sudah, apply oke. Nah, sih bisnisnya. Nah, kita tambahkan misalkan limit kabel. Targetnya kabel itu siapa? Pirate. Nah, tadi apa? Di sini target download. Download itu apa? Download itu RX. Dan di sini nggak ada RX. Downloadnya itu download 12, upload 8. Downloadnya 12. Download 12M. Ini 8M. Kita play. Oke. Kita sudah dibatasin ya. Yang sih ini. Nah, ini nanti di userman ya. Nah, kita selesaikan dulu si mikrotiknya. Nah, yang lainnya sudah. Kita buka lagi.
Nah, library Apache-nya sudah. Kalau sudah kita masuk cd spasi slash file slash apa triple w slash html enter ls. Nah, di sini foldernya dari WordPress belum ada, kita install mkdir spasi WordPress, kita buat bukan install ya. Kita create enter ls lagi. Sudah ada. Terus kita berikan hak akses dari si WordPress chmod spasi triple 7 spasi WordPress. Enter. Setelah di chmod pilih cd enter. Kita install paket MariaDB. Tanpa chmod 777 benar. cd jika sudah kita install paket MariaDB apa? Nah, apt ya kurang. Server. Oke, enter. Install paket MariaDB-nya. Nanti habis itu kita ada konfigurasi MySQL-nya, secure-nya ya. Kita pakai passwordnya UKK 12345 aja, standar. Supaya kalian sama semua, supaya nggak lupa ya. Mau passwordnya beda, monggo, silakan. Tidak dilarang. DB-nya sudah. Lagi loading. Sudah, MySQL underscore apa? Secure. Ada parameter yang harus kita setting. Installation. Enter. Nah, OKK 1345 ini sebenarnya nggak ada karena password itu nggak ada. Y enter. Ingin merubah root password Y enter. Apa tadi passwordnya? OKK Tuaga Fatma. Masukkan lagi OKK 12345. Nah, ini pilih Y, animos Y, disallow Y, remove database Y, privilege Y. Nah, kalau sudah kita myroot, kita yang mau nge-create myroot spasi myroot jadinya MySQL kok myroot SQL spasi strip u strip root spasi min p SQLU minus u minus p enter. Passwordnya apa? UKK Tuaga Fatma. Nah, kita create database. Hati-hati di sini, perhatikan typonya. Database for fresh titik 2 atau semikolon. Ini jangan lupa ya. Titik 2-nya itu wajib. Kalau sudah kita buat database WordPress. Enter, query OK. Habis itu kita create lagi. Create user spasi Paijo kutip 1 Akeong kutip 1. Ada di mana Pak ya si Paijo itu? Localhost kutip lagi. Terus di sini identify.
identified, diidentified oleh siapa? By spasi Utaka, Tuaga Padma, kutip, titik koma, ter, very oke. Habis itu grand all, privileges on siapa? Bintang, titik bintang, kasih untuk kemana? User dari Kaijo, kutip lagi, Akeo, kutip lagi, adanya di localhost, titik koma, grand all, privileges on bintang titik bintang tuh Paijo, Keong, nah, localhost, ntar query oke, terus plus privilege, nah, typo ya, privilege titik koma plus privilege titik koma enter, query oke, tinggal quit, bye, terus kita install SSH, apt install SSH, enter. Jadi kita masuk ke ada yang kita ubah di parameter SSH, nano spasi /etc /ssh /sshd underscore config etc sshd underscore config. Nah, ada typo di sini ya. Ayo, di mana typonya? Ayo, nah di sini ya. Double S. Nah, di sini ada yang berubah apa? Port dua-duanya. Crashnya dihilangkan. Habis itu apa lagi? Format loginnya. Format login di bawah. Nah, ini. Format loginnya. Crashnya juga dihapus. Nah, ininya juga dihapus. Prohibited passwordnya kita hapus. Kita isi dengan yes. Terus kontrol. Setelah itu kita simpan ya. Kita simpan. Ctrl X, Y, enter. Terus kita restart lagi. /etc apa? init.d, kita systemctl ya. SSH restart. Systemctl sudah di restart, kita download WordPress. WordPress-nya di mana? Kita cek. Kita sama enggak? Download WordPress-nya di mana? id wordpress.org/download ya. Sini unduh WordPress. Nah, di sini karena sudah diunduh, kita buka, kita lihat di download WordPress mana di sini. Nah, ini ya. Karena sudah kita download, kita buka Win SCP atau FTP server. Kita ingin transfer. Nah, kita ingin transfer, tunggu. Nah, ini pilih hapus saja. Delete. Hostname-nya 10.10.1.254 dengan username TEKAJE, passwordnya CL1
mp1ng. Login. Lihat. Nah, apa namanya? WordPress-nya ada di mana? Ini karena sudah dibuka, jadi beberapa kali untuk pembelajaran, jadi sudah kedetek langsung ya. Kalian buka di manakah si WordPress-nya, copy kemana? Klik ini, klik lagi di var, www, HTML, WordPress, kita drag and drop, kita drag and drop, ya, tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah, kita close, balik ke si Debiannya, kita masuk ke mana lagi? Kita masuk ke CD, spasi, apa? Var, www, HTML, HTML saja. Jangan lupa WordPress-nya, bro. Kalau sudah, kita ls. Tuh, sudah ada ya. Nah, di sini kita akan merubah sini nanti. wp config sampelnya. Ya, kita cp spasi wp strip sample.php spasi apa? wp strip config titik php. Jadi ini ya kan, jadi wp config di sini nggak ada ya. wp config sampel menjadi php, enter. Nah, kalau sudah tinggal nano spasi wp strip config. Di sini ada yang kita rubah. Ya, kita ubah database-nya bawah. Ya, db name-nya, database name-nya itu kita ubah menjadi WordPress. Terus usernya siapa tadi? Usernya Paijo. Wah, usernya Paijo. Jangan lupa passwordnya juga. Apa tadi? UKK Tuaga Patma. Jangan lupa ya. Ini nanti kalian masukkan satu aja. Ya.
double kosong ini maksudnya. Kalau sudah DB-nya Pak Ijo, apa? DB-nya WordPress, DB usernya Pak Ijo, Kak passwordnya KK, Ctrl X, Y, Enter. Nah, kita CD, buat kita masuk lagi CD spasi slash etc slash apa C2 slash sites cd slash etc apa C2 site available, enter, ls. Nah, kita si nano ini default code. Nah, no, ada parameter yang kita rubah. Nano www strip. Nah, default konfigurasi, enter. Ini ada yang kita tambahkan. Nah, server name ini. Server name ini kita hapus. Crashnya, ininya www apa? Ayo, www.paijo.com. Terus si filenya ini jangan lupa /wordpress www.paijo. Habis itu ngapain? Simpan. Hanya ini saja, Ctrl X. Pastikan Paijo. Ininya hilang. Ditambahin firewall, tinggal tambahin WordPress saja. Yes, enter. Kalau sudah A2, ayo en mode restart. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena kita belum launch. Ayo, apa? Kenapa? Restart. Nah, harusnya adalah rewrite. Kita systemctl, terus kita sudo lagi rewrite, dia enable. Nah, kalau sudah baru apa? Kita restart. Di sini kalau sudah kita restart /etc slash init.d slash apa C2 spasi. Nah, ini baru restart. Oh, tadi rewrite sistem CTL berhasil, tinggal sudo spasi ini 6. Cek internetnya mana, mana login CR1 mp1ng terminal su enter CR1 mp1ng ping google.com .co.id. Pastikan lagi sama ping ke paijo.com.
Man, link ke www.com. Man, link ke server 10.10.1.254. Nah, bakalan bisa karena salah 1.254. Link ke gateway-nya kita tes juga. Man, terus ns lookup hijau.com. Nyaman, kita tes. UKK, kok ini UKK Tuaga, UKK Tuaga Fatma, UKK TKJ, UKK SMK 6, mana? Nah, penggunaannya Pak Hijau, passwordnya UKK Tuaga Fatma, dah. Tahu passwordnya apa? Simping dah, CS1, MP1, MP1NG, kasih centang, emailnya yoga titik edogawa 83 at gmail.com. Baju Simping, install, save. Masuk. Atau kita buka tab baru lagi, hijau. Oh ya, nah, ini sudah tinggal kalian edit ya. Apa tadi? Hijau ya. Jadi tinggal kalian edit ya. Pengen edit, nah silahkan edit di mana. Selesai. Nah,